dai nabita na campa-campa Abu Hurairah. Angke Abu Hurairah ko sadena nabita campa-campa pupan Abu Hurairah. Abu Hurairah, ada 3 golongan umatku yang pertama-tama dilemparkan ke dalam neraka. Ada 3 golongan umatku yang pertama-tama dilemparkan. Siapa itu? Orang yang mati syahid membela agama, orang yang dermawan, orang yang selalu mengajarkan ilmu. Berarti kami ini kena. Tapi siapakah orang yang seperti itu ya Rasul? Makutane Abu Hurairah, siapakah orang dermawan yang begitu? Siapakah orang yang mati syahid yang dilemparkan ke dalam neraka? Siapa guru yang dilemparkan ke dalam neraka? Maka dia nabita, mereka yang pergi membela agama, mereka yang menyumbang di masjid, menolong agama Allah, dermawan, mereka yang mengajar agama, tapi mereka bukan karena lillahi ta'ala, tapi mereka hanya karena mencari nama, melomi ipuji-puji kepada tarupa-taru. Artinya mereka beramal bukan karena ikhlas, tapi mereka beramal hanya karena ria kepada sesama manusia. Ini sini tombol fikih. Makanya Bapak Ibu, apapun amal yang kita lakukan, mari kita berusaha melawan sifat-sifat ria dalam hati kita. Mari kita lawan ini. Sinina tomo-tomo lebih king kehadir. Oleh karena itu, ini yang pertama yang saya perlu sampaikan kepada kita. Maka nanti kalau itu di akhir apa? Nolli kapungan latala Abdul Muiz, sini. Apa yang sudah kau lakukan di dunia? Nakutane kapungan latala. Saya akan jawab, ya Allah, saya sudah sampaikan. Hanya mereka, ada di antara mereka yang tidak mau berubah. Akhirnya maka di pungan latala lolos masuk surga. Iko taman di surga matu ya, macam mana nih matu? Karena orang masuk surga itu Pak rombongan, bukan perorangan. Orang masuk surga itu rombongan, siapa yang utama surga. Makanya alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan, malam Jumat itu malam yang baik. Dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, maka saya berdoa mudah-mudahan nanti kita pun bersama dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya ya matu Bu, ya kotama di surga matu, tasapa-sapa muka Budi. Pak, tasapa-sapa muka kasih. Siapa tahu dia kata kita lalang. Dek, maksudnya siapa tahu kita di kelas ekonomi. Tasapa-sapa muka. Siapa tahu ayat akhir aku di atas itu, siapa tahu saya ada di kelas VIP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena inilah kelebihannya orang Islam Bapak Ibu. Berkali-kali saya sampaikan di masyarakat, kelebihan orang Islam itu Pak, namo mega dosata, yang penting kita beriman kepada Allah, matoppa kiko Nabi Muhammad, namo mega dosata, penuh langit dosata, penuh tanah dosata. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman, tetap kita akan masuk surga. Tetap. Nabi tapawi, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga dia. Bertanya sahabat, walaupun dia peminum ya Rasul, walaupun dia pezina, walaupun dia pernah membunuh, kata Nabi, naam, walaupun dia peminum minuman keras, walaupun dia pecandu narkoba, walaupun dia pezina, walaupun dia banyak dosa, pasti masuk surga kata Nabi. Cuma berlaku syarat dan ketentuan. Kena proses. Bagaimana prosesnya? Ipalek pangici nampak ko neraka, ilojang-lojang, ipatama mesin cuci neraka, istrika, yasoi, digucek-gucek, iperas, ya kau mapaci di dosa nama tu. Mereka diangkat dari neraka dalam keadaan hitam, legam, terbakar, kemudian mereka dicelupkan ke dalam air surga. Pada saat itu keluarlah cahaya seperti kalau kita melihat apa itu ulat yang menjadi kupu-kupu, menjadi indah kelihatan. Begitulah orang nanti Bapak Ibu, ketika kita keluar dari neraka hitam, legam, terbakar, hangus, tapi pada saat itu kita dimasukkan ke dalam surga, dicelupkan ke dalam air surga, kemudian pada saat itu kita berubah menjadi kulit kita menjadi bercahaya. Dan orang nanti di surga itu Bapak Ibu, tidak ada orang tua nanti di surga. Nenek-nenek tidak ada di surga. Mana aja nih roto-moto. Bagaimana Pak? Semua kita nanti Bapak Ibu kembali muda. Makanya Nabi Tako hadasana, umur manusia nanti di dalam surga antara 17, 20, 21 sampai 25, bahkan ada yang sampai 30 tahun. Begitulah umur kita nanti dalam surga. Makanya komatoa kita mati pada almarhumah
Hajanari Tomotuata, kurang lebih 100 tahun umurnya almarhumah ini. Nanti ketika beliau masuk surga, dia akan berumur sekitar 17 tahun, 20 tahun kembali muda. Laki-laki nanti masuk surga, dilayani bidadari-bidadari. Yang kecantikannya Pak, dikapan anak koi. Cantik mana koi, tapi lebih cantik bidadari di surga nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya inilah Pak, saya katakan sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, tolong pertahankan Islam dalam kehidupan keluarga kita. Tekankan ini sama anak kita. Mandre kisiba anata, tuda-tuda kisiba anata, cerita-cerita kisiba anata, masukkan lagi doktrin itu, masukkan doktrin itu. Nah, apapun yang terjadi, baja sangari ko mati ambokmu, baja sangari ko mati indokmu, iko manina si bawa mana maselesurang, apapun yang terjadi, bangkit nanti PKI, langit runtuh, bumi goncang, jangan pernah kau keluar dari Islam. Karena itu pun Allah Ta'ala Bapak Ibu, Allah sudah tekankan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ada 3 cara mati dalam Al-Quran, mati kafire, mati madoraka. Mati kafire, mati madoraka, mati seleng. Di antara 3 cara mati ini, siddi di bawang amatian na purio pun Allah Ta'ala. Ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sininda tomatopoe, bertakwalah kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ini penekanan Allah kepada kita sini lebih. Kenapa? Angke asam mati kafire, angke asam mati madoraka. Ya komelo ki baca ayatna, maga-maga rote ko mati kafire Pak. Surah Al-Anfal ayat 50-51. Allah menceritakan bagaimana prosesnya nareko icabu nyawana te kumate kafir. Surah Al-Anfal ayat 50-51. Walau taro isyatawaffal lazina kafarul malaikah yadribuna illa palapatapana yadribuna ijaguruki ujuhahum illa palapatapana wa adabarahum ibampungi alakana. Napi mati ipa Allah menceritakan kalau orang kafir yang mati pada saat dicabut nyawanya, ada malaikat yang lappa-lappa tapana, yadribuna ujuhahum, lappa-lappa kiri kanan. Wa adabarahum, angkato malaikat bompong yang lekana boleh moni, nasuruh nyawana masuk, keluar roh dari badannya. Begitulah keadaan orang yang kafir. Saya baca juga hadisnya Pak, roh angkato narampe nabita, ya kau tahu kafir mati Pak, turun sekumpulan malaikat dari langit, bawa mana palu-palu. Kemudian ada malaikat maut di tujuna uluna. Kemudian dalam sakaratul maut dia ditanya, maka mana yang malaikat niga cina makabong lada. Siapa itu makabong? Maka dia malaikat iya najalo-jalo erok to kapere iya dia kabona. Ketika ruhnya diangkat ke langit, langit tertutup. Langsung tertutup langit Pak. Ketika ruhnya orang kafir diangkat, tertutup langit. Kemudian dia jatuh membuat oleh langit, kemudian disambar oleh burung atau seperti orang yang dihempaskan oleh angin. Begitulah keadaan orang yang kafir kalau orang mati dalam keadaan kafir. Ini sini tomal lebih. Makanya tolong Bapak Ibu, apapun yang terjadi, jangan pernah kita murtad dari agama Islam. Ini sini tomal lebih. Dia panatama kiburu, dia panaletu akhirat. Napai cabu nyawana ko to kafire ipandra sebiman nih. Surah Al-Anfal ayat 50-51. Begitulah penderitaan orang yang mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari mati dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya tosi ko mate seleki Surah An-Nahl ayat 32. Maka dari pungal tanah Quran Surah An-Nahl ayat 32. Kalau orang yang beriman mati, ia kau makanja mati, kau mapas sempaja mati, maka mereka datang sekumpulan malaikat, salamun alaikum udkhulul jannah. Na capu-capu ki ero malaikat, na sapu-sapu ki delo doang ki napa maka de malaikat, salamun alaikum udkhulul jannah. Keluarlah wahai roh dalam keadaan selamat, keluarlah. Kemudian dicabut nyawa kita dengan imanya-manya dicabut nyawa kita. Dicabut dengan lemah lembut roh kita. Begitulah keadaan orang yang beriman kalau dia mati, meninggal ketika dicabut ruhnya. Ibu saya tanya Ibu, kita mau mati dalam keadaan bagaimana? Islam atau mati kafir? Islam. Atau mati madoraka?
Kaya sama tema doraka Ustaz. Ya sengi madoraka. Tabi di, ya sengi madoraka. Maka dai seleng. Tapi dia nak puasa. Seleng sempajan. Itu namanya doraka. Anak Muslim, ibu ke KTP na seleng, tapi tidak sholat, tapi tidak puasa. Dia laksanakan perintah pun Allah Ta'ala. Dia hanya Islam sebatas pengakuan, tapi sebatas pembuktian dia belum. Makanya sini untuk melebiki, mari kita berusaha menyempurnakan keislaman kita. Laksanakan ini perintah pun Allah Ta'ala, mari kita berusaha niniri papesangkana pun Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada keluarga almarhumah Tomotuata Hajanari. Beliau diberikan Allah umur yang panjang, maka tentu sangat saya bersyukur almarhumah ini sempurna keislamannya. Apa boleh dipapolei rukun Islam yang kelima. Berarti beliau ini almarhumah secara Islam beliau sudah sempurna rukun Islamnya. Tetapi Bapak Ibu tetap belum cukup. Walaupun ada hadis mengatakan siapa yang pergi tanah suci, loi Mekah, kemudian dia mendapatkan al-mabrur, dia mendapatkan haji yang mabrur, tidak ada balasannya haji mabrur itu laisal jannah, kecuali surga. Tetapi sini untuk melebiki, almarhumah ini manusia biasa, pasti punya salah, pasti punya dosa, pasti punya kekurangan. Maka jangan sampai dosa dan kekurangan-kekurangan selama hidupnya ini itu yang mengganjal dia dalam kuburnya saat ini. Itu yang mengganjal dia nanti dalam titian Siratal Mustaqim. Itu yang mengganjal dia nanti ketika mau dimasukkan ke dalam surga. Maka keluarga yang ditinggalkan, ajak nama patu papide cipta lorialena. Bantulah orang tua kita ini, karena jelas sekali hadis-hadis yang membahas tentang berbuat baik kepada orang yang sudah mati. Hadis pertama, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, angka sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah, datang kepada Nabi, ummi matat ya Rasulullah, ummi matat, mati kasih indokku, apa yang mesti saya lakukan? Maka dia Nabi tasaddaq, bersedekahlah. Sekurang-kurangnya apa yang bisa saya lakukan? Kata Nabi, sakiyul ma, bersedekahlah minimal segelas air minum. Maka inilah dalil yang dikatakan oleh para ulama yang memahami hadis ini, mengatakan inilah dalil boleh bersedekah kue, minuman kepada orang mati. Karena ya biasanya pas sedekah Bapak Ibu, kalau kita bersedekah untuk orang mati, pahalanya kontan langsung dirasakan pada saat itu juga. Karena bedanya Bu Pak, bedanya apalan amal sempajanta, amal puasata, amal seketa dengan pas sedekah, apa bedanya? Ya ro apalanna sempajanta, apalanna puasata, apalanna sekata, wadi jaji okopi kiburu napitaki pu Allah Ta'ala. Atau boleh jadi nanti setelah kiamat, tapi pas sedekah angkamu pi ujuk ta mate kion nie, angkamu pi ujuk ta mengalir pahala sedekah itu kepada kita saat itu juga. Begitulah hebatnya pahala sedekah. Makanya sini untuk melebiki, mari kita berusaha bersedekah sesuai kemampuan kita. Silahkan. Kau mampu ki, kabepai pasadia pada ya, silakan diniatkan sedekah ini. Kau dia tidak mampu aja nata pasaleta. Pada dia dipakin rang atau mate, nafsul mu'min mu'allaqatu bidani hatta yukdanhu, aja lalu tapakin rangang itu mate, nasabaya itu mate ku pakin rangangi mu'allaqatun bidani hatta yukdanhu, nyawana tak gatu-gatu ngiri palauan na lagi isi bawah tanah. Kanya dia nawding pakinrang atau mate. Berusahalah, bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Ayo tapas saya leta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan inilah juga Pak Bu yang saya minta kepada kita, mari selama kita hidup perbanyaklah bersedekah. Perbanyaklah melakukan amal-amal soleh, terutama sedekah. Ini saya minta balik. Saya kasih beberapa cerita Pak tentang sedekah ini. Beramal sedekah. Pernah saya baca satu riwayat Pak, ada satu cerita ini, ada ibu diponis mati sama dokter, diponis mati. Jadi ya dokter na podangi anak nangka nakalolong, maka ada na podangi dokter na lisu na kibolata na malah kilipa. Na sabay emak tahe sisa menunggu beberapa jam dia meninggal dunia.
Lisu dikasih anak lo bola malah lipat, napasadere ke untuk persiapan orang tuanya meninggal dunia. Ketika dia sudah kembali dari rumah, lepai ke Pertamina beli bensin. Pada saat napaliseki bensin yang rumotoro naro, tiba-tiba dia melihat beberapa kucing. Angka 5 anak nero cokie, natanga-tanga kasih anak muda, natanga-tanga. Seakan-akan dia minta kasih makan, kasih minum. Mas setungan nyawana yang lapokan loloro. Loin meli roti, kemudian dia kasih roti, dia kasih makan ini kucing. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika sampai di rumah sakit, langsung masuk di unit gawat darurat. Ketika masuk di sana kosong, degangan atau motoana. Ya lipa kasih nama mau buang, kali mati tungan di kesemakku. Akhirnya dia keliling-keliling ketemu dengan dokter. Dokter, kayak emakku kasih, di mana jenazahnya? Ada dokter mana ke makanaki jenazah? Nah emakmu dia mati. Kira emakmu, tiba-tiba terjadi keajaiban. Dia kembali normal. Yang tadinya sudah diponis menunggu jam, sekarang dia sudah normal. Saya sudah pindahkan di kamar yang karena dia sudah berada dalam kondisi yang baik. Akhirnya ketemulah ini anak muda sama ibunya, makutane sama indona. Ibu, apa yang menyebabkan engkau seperti ini kembali normal? Nah cerita indona makada. Wattuna mada ngana, waktuku dalam keadaan sakarat, dalam nasa sakaratul maut. Tiba-tiba saya melihat ada beberapa kucing berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan ibu ini karena anaknya memberikan saya beberapa roti untuk kasih makan. Doa kucing itulah yang diterima Allah sehingga ibu ini disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa ambil Bapak Ibu cerita, kita bisa ambil hikmah, berbuat baik kepada binatang saja Allah bisa menolong kita, apalagi kalau berbuat baik kepada sesama manusia. Itu riwayat cerita yang pertama. Cerita yang kedua, yaro guru napa siruntuk malkal mau ilalatin rona, bertemu malkal mau. Maka dari malkal mau naporai guru na Pak Kiai, palisu ni anakmu palisi anak sekolahmu. Karena menurut ketetapan, menurut catatan, ini anak sudah tiba saatnya meninggal dunia. Tapi dia tidak meninggal dunia kalau tidak sampai di rumah. Menurut catatannya ini anak meninggal dunia, tapi nanti meninggal sampai di rumahnya. Makanya Bapak Ibu, yaitu amat yang Pak Bu, kendro kimate di mana tempatnya, pasti ada saja caranya kita sampai di situ. Pasti ada saja caranya. Makanya sini tomale biki mati itu pasti terjadi, kendro tempat anak kita mati itu pasti, maka jangan dipusingkan ini. Tapi yang perlu kita pusingkan adalah dalam keadaan bagaimana nareko mati ki. Apakah mati dalam keadaan Islam? Apakah mati dalam keadaan kafir? Apakah mati dalam keadaan durhaka? Itu yang kita tidak tahu. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Puang, wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Apabila ajalku dicabut, apabila rohku dicabut, maka ringankanlah proses pencabutan ruhku. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita selalu berdoa seperti itu sini untuk pikir. Nah, akhirnya yaro nanai Pak, ketika pagi hari yaro guru nanol dia nanai. Nah, kau di sini pesantren sudah berapa bulan? Maka dia nanai, saya di sini Pak Kiai sudah 3 bulan. Tidak pernah pulang selama 3 bulan. Tidak pernah pulang selama 3 bulan. Maka dia Pak Kiai, madani ini kapan kau mata? Maka dia iya. Saya sudah rindu sekali kepada orang tua saya. Oke, kalau begitu silakan pulang. Ya Pak Kiai tidak mungkin Pak Kiai maka dah lisu nombo apa macam no mate. Tidak bisa Pak begitu. Joloki baja rumah sakit Pak Bu, angka tomalasa ke rumah sakit, angka di tandra-tandrana tita macawi mate, makutana keluargana. Maka jita-ita iya macawi ini kah? Walaupun kita tahu jangan jujur. Ya kau ita iya. Namo jel to kay mabura iya, macawi ni iya. Wadi mo pa kasi madisik tapam, tapa langsung drop. Karena kata-kata kita, makanya dalam agama memberikan semangat hidup kepada orang sakit. Berbohong, walaupun berbohong dalam agama boleh. Contoh, makanya keluargana. Makanya kita iya, malah dalada nih loh. Angka di tanda-tanda kita macam mati. Mabalik ya ko wite je iya. Ay, para sisi ngaro bali bola aku ay. Maka di bali bola ta di sini makan jadi. Insyaallah ya ko wite baja insyaallah lisu ni mangoto ambulans. Pada sini memang insyaallah. Lisu ni baja mangoto ambulans. Berbohong kepada orang sakit untuk memberikan semangat hidup dalam agama boleh. Boleh. Ini sini teman fikih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini anak Pak pulang. Pada saat dia meninggalkan pesantren, malah ada musuh.
Melo narapi kampung ang kasalo pa, lioluan na salo. Di ka jembatan. Banjir, pole wa iya. Yaro na tuda-tuda dikasih. Kubirin na saloy pa, duduk-duduk di pinggir sungai begini. Tiba-tiba ada ranting pohon. Lalu, masabu bere-bere yase. Mana kata panajapan ada Eropa ranting kayu, nalero, tanpa dia letakkan di atas. Akhirnya selamat bere-bere ini tidak jadi dibawa oleh banjir. Singkat cerita anak-anak letu bolana, bermalam-malam pertama dia pernah mati, malam kedua dia pernah mati, malam ketiga dia pernah mati. Sampai malam ketiga, hari ketiga, karena dia napodai gimana, melo nalisu pesantrennya. Padahal makanya malah kalau dia sampai di rumah dia sudah meninggal. Akhirnya dia pulang pesantren. Ya tolak tuh na pesantren Pak Bu. Ya roh guru na silap pa. Nasa yung pocong nang ka. Jadi untuk na tes ya roh guru na roh makana pocong ya tahu dah. Na cubi. Pasti cubi na borang na eh. Makanya kau jok kaki bayan kau tuh makalalay teta ta cubi. Kau dia na borang berarti ya pocong tuh lari ki. Yang kedua na ita pakai ini ita jena ai rapa mu aja jena kayak kau pocong. Dia na rapa jena sejak kau boleh tanai. Tapi Bu, katong tiasa nganu makalalepang kata jin itu memang ada. Ya senge makhluk-makhluk pengganggu memang ada memang. Angkau roh makarra talaloi, pohon-pohon makarra dan lain sebagainya, atau ada rumah yang sudah lama kosong, angker, maka jangan kita takut. Mereka maliki ilmu na supaya kami tahu. Inilah ilmu yang kita pakai. Mereka malai. Miliki malai? Namanya baja sangadi kojoka kinangka nu makalale teita, pakai ilmu ini. Ilmu apa namanya? Ilmu tak sadarkan diri. Ilmu pisang. Tapi betul ini pada doanya, iya nota baca ya. Masuk daerah baru, masuk daerah angker, masuk rumah yang sudah lama kosong, baca doa ini. Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Saya ulangi. Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Doa ini diajarkan Nabi kepada sahabatnya bernama Utsman bin Affan. Apa kata Nabi? Wahai Utsman, kalau kau masuk di daerah-daerah yang angker, selama kau di situ dan kau baca doa ini, kau tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk Allah yang ingin jahat sama kamu. Makanya Bu, dianjurkan ini, diajarkan oleh para ulama. Kau melo kimatinro baca ini 3 kali. Angka gatau melo baca sipa kau ini, nakiringa kipat diseng, nakiringa kidoti dan lain sebagainya. Maka insya Allah atas perlindungan Allah itu tidak akan masuk, tidak akan menembus kita. Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Ya kau ditapa lagi, nonton bandi matu YouTube nah. Ini ada saya rekam ini untuk persiapan ceramah di YouTube ini. Tak sampai matu channel Ustadz Abdul Muiz. Tapi tetap pana ya kota paku na koraya na tu. Karena megala ada Ustadz Abdul Muiz Pak. Tapi jangan lupa like, share dan subscribe. Insyaallah. Tadi waktu namanya saya boleh kita sekian subscriber. Jika boleh kamu ceramah kena bertambah berarti jamaah dari sini tambahin. Kalau dia bertambah berarti degago kotana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini Pak yang diajarkan, makanya hanya kami tahu. Bahkan apapun itu Pak, masuk rumah baru termasuk ini yang diajarkan kalau kita masuk rumah baru. Makanya itu Bapak Ibu, makanya Nabi ta masuk dalam rumah, ucap salam kalau masuk di rumah. Kemudian masuk rumah tidak baca salam, apa kata setan? Disinilah tempat kita bermalam. Jadi kota makibolata, nah dia tahu berselang atau tama kibolata, angan asa setange, setan dasim namanya. Setan penunggu rumah itu Pak namanya setan dasim, jin dasim. Kemudian yang perempuannya namanya dasima. Begitu Pak. Itu ulama yang mengajarkan menjelaskan ini Pak Makedaki. Kemudian kembali ke rumah. Nah dia tama assalamualaikum tama bolata. Maka dia setan dasim na podanya yang gotana. Disinilah tempat kita bermalam. Kalau kita makan tidak baca bismillah, apa kata malaikat akan asang jin dasim? Inilah makanan kita. Berarti sigaru ki setan mandre kode tama bismillah ko mandre ki. Kalau kita minum tidak ingat kepada Allah, maka kita minum dengan jin ini. Makanya jangan heran, gampang sekali dipengaruhi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Meloki misengi ciri-ciri nakandalikan ki setan. Meloki misengi.
Maka natendra ki jindasin. Ya kusubu ni yang kalinga bang. Tama makaraki. Matupya de nampai matupya. Itu Pak. Nacapu-capu matatah tidurlah. Tidurlah. Nampai mabang. Di panak kama. Sekali na moto setengah anak itu. Bapak Ibu yang dimuliakan. Makanya inilah Pak yang saya amalkan, melok mandre dembe, melok mandre daging. Saya baca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzu bi kalimatillahi tamma. Kemudian saya berdoa, ya Allah terima kasih atas nikmat yang kau berikan ini. Jangan jadikan nikmat ini bencana bagi diriku, tapi jadikanlah nikmat ini sebagai saya semakin kuat untuk melaksanakan perintahmu dan melaksanakan ketaatan kepadamu. Pak masih napung Allah Ta'ala, ya biasa, tak cek demi wandre, menre sih. Alhamdulillah mau 2 panne Pak dito. Tak coba-coba kita amalkan. Ya Romano ki apa dia petandai kana menre to nggak? Ini Bapak Ibu. Ana inda sonni abadibi yaitu pungal Allah Ta'ala. Apa yang ada dalam hati kita ya tono terpacaji pungal Allah Ta'ala. Komandre ki makaraki menre to ngatu. Tapi kemaraki de tungang. Ana inda sonni hadis kursi. Ana inda sonni abadibi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya kepada dirinya. Nah, itulah sebabnya kita selalu diajarkan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya saya lagi cerita tadi, ya Pak Kiai Pak penasaran kenapa ini ada tidak meninggal dunia? Padahal informasinya malah kalau mau dia nanti sampai di rumah meninggal. Akhirnya malamnya tidur Pak Kiai, bermimpi kembali bertemu dengan malakal maut. Aga nasa Pak Kiai malakal maut. Wasa ngidi makada ye nanai narapi otu na palisi masija. Aga nasa malakal maut. Betul, tapi Allah merubah jalan cerita. Narobe pun Allah Ta'ala jalan ceritanya yaitu nanai. Kenapa bisa? Waktu nalisu duduk-duduk di pinggir sungai, ada ranting kayu, ranting pohon yang ada di bawah air, di atasnya ribuan semut. Dia selamatkan semut. Semut itu makhluk Allah. Dia selamatkan itu. Gara-gara itu Allah kasihan kepada anak ini. Maka ditundalah kematian anak itu karena dia berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Ini Bapak Ibu. Makanya mari kita berusaha untuk beramal. Mudah-mudahan dengan amal-amal itu kita bisa dilindungi dari segala wabah yang ada ini. Baca sangadi Pak. Biasa tungkal lalu leng okohe. Pak Balubo. Dia selalu menawarkan buku. Perasaan dia itu minta sumbangan sedekah. Maka kasihlah sesuai kemampuan. Aja nerita kasih remel utama, tapi langsung itu jangan. Yang 5.000, 2.000 kasih mereka. Boleh jadi 2.000 itu akan menolong kita nanti di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Jadi bersedekahlah untuk orang tua kita, bantu mereka dengan amal sedekah. Kemudian yang kedua, doa. Jangan pernah berhenti mendoakan orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Tapi Bu, saya mau kutanya jawab Bapak Ibu. Berapa kali kita doakan orang tua kita sehari semalam? 5 kali. Paling sedikit 5 kali. Alhamdulillah. Bapak-bapak berapa kali Pak? 5 kali juga. Anustas kedua si tahun. Pernah 5 lupa. Tolong yang 5 kali dengarkan. Apalagi yang tidak pernah. Yang tidak pernah. 5 kali dengarkan. Angka Pandita ke Mesir Pak. Dia datang membawa jamaah umrah di Madinah dengan Mekah. Lalu dia memberikan pengajian di Masjid Nabawi. Ketika dia memberikan pengajian, apa yang dia bahas? Siapa yang mendoakan orang tuanya 5 kali sehari semalam, itulah ciri anak durhaka kepada orang tuanya. 5 kali. Siapa yang mendoakan orang tuanya hanya 5 kali sehari semalam, itulah ciri anak durhaka kepada orang tuanya. Tapi lebih baik itu si 5 daripada tidak pernah. Tapi makutanero jamaah umrah yang dia bawa. Wahai Syekh, kenapa engkau mengatakan mendoakan orang tua 5 kali termasuk anak durhaka? Maka dia Rose, orang tuamu, ibumu, natampu ki indokta 9 bulan 10 hari yang normal. Kemudian dia ketika melahirkan kita di antara 2 pilihan hidup atau mati. Ketika disuruh memilih hidup atau mati, dia pilih mati demi untuk menghidupkan kita. Pada saat malasa ki, nakadoki mata napa makada epuang, iya na malasa aja kasih anakku. Pada saat melo mandi tomotota, teriki, dia letakkan lagi makanan, kemudian dia idi selalu rusuh. Maliwasa tomotota, dia rela menahan lapar demi untuk kita. Pada saat matindro kasih mata makwe, nampelanya setengah peringan rana. Karena siki, pada saat itu orang tua kita bangun, ada orang tua kasih madoko karena tidur tidak teratur.
madoko karena makan tidak teratur, sempajana dia dan maketa, tahajud dia dan sempak, sempaja duha dia dan sempak, dikarenakan anak. Ternyata kita hanya mendoakan membalas dengan 5 kali semalam. Itulah siapnya ulama ini mengatakan mendoakan orang tua hanya 5 kali, ciri orang durhaka kepada orang tuanya. Ini Bapak Ibu. Sekarang ambo tasi. Ya ro ambo ta ilala mupi watana indota na cenekin ya pasulapa lumas sapa. Dia nama kada bosi, dia nama kada palaso. Dia tetap mencari. Bahkan wadi jaji pada ente sengi, ya ro ambo tariolo kasih ilala mupi watana indota, malase kasih. Malasa lada to motota. Maka de emak tapa aja kasih tamasuk lo makare supa malasa ki. Maka de ambo tade ma de taro na malasa. Masiri ka ko jaji anak tadi ni hakika, masiri ka ko melo mabalanca anak tadi gar balanca, masiri ka ko melo masikola anak tadi gar pakai masikola, maka dia rela banting tulang. Dia nama kana mapalasoy. Ada orang tua mabolong uli na kasi terbakar. Talope-lope uli na kana terbakar panas matahari. Ketika hujan turun, menggigil kedinginan di awana atau ajue kasi menggigil tomatoata. Demi siapa dia rela menderita? Demi kita. Tapi apa yang kita lakukan? Hanya 5 kali. Mudah-mudahan tergugah hati kita. Makanya Bapak Ibu, robah. Kalau selama ini hanya 5 kali, tambahi. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Setiap pura kimas sempajang minimal 5 kali atau 10 kali. Bahkan engkau dari guru tamakada, kalau bisa sehari semalam 100 kali mendoakan orang tua. Nabang apa lada jiko meloki? Kemeloki siratu. Pertama nabai pakanjaki. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Kedua nama tu letus surat makadama ni pada munnange tapi salah dia diterima. Pakanjaki. Yang saya amalkan Pak Bu, yang saya amalkan memotoroka karena orang tua saya masih hidup. Yang saya cerita adik saya karena angka adikku mati kecelakaan. Pada saat memotor kak, tapolongeran adikku yang mati kecelakaan di atas motor saya doakan. Matin roka katulu-tulu kak, siruntuk kak lalatin roku menipi kak siruntuk kasih bawah. Pada saya bangun langsung saya doakan. Karena salah satu doa yang mengalir pahalanya kepada orang mati adalah awaladun soleh yada'ulah. Doa dari orang yang soleh yang mendoakan kepada orang yang mati. Itu terus mengalir pahalanya. Makanya mendoakan itu bukan hanya sudah sholat. Liu-liu ki. Iyaro ini pagalungnya. Kau ki pita utak tudak-tudak ki. Mapisau ki kau pitongnya. Kadawe kakasih nale deceng kakasih nale atau motor aku galungnya. Ia nak kasih upake. Makatu si keluarga aku. Alhamdulillah. Jangan kita hanya bilang. Bacakan doa minimal. Allahu Rabbi ghafirli wali walidayya. Baik, 5 kali saya di semalam. Mas sempaja duha ki 6, mas sempaja tahajud ki 7, loki galunge 8, okoki motoroe 9, moto ki matu 10. 10 kali 5 sudah 50. Lumayan. Ya apa lama namu adi Rabbi ghafirli. Ya kok dia tak apa, mana orang pakai nang ya? Pada menangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya, ini juga paling penting harus saya sampaikan juga. Tabe anaknya almarhumah, angka kasih anu nato matuata mana na, apa itu kumati ni punya orang parang, maka kita bicara harta warisan. Kalau ada orang tua masih hidup, ya kau tua ngupi tomo matuata pak, naleki orang parang na, itu bukan warisan, itu namanya hibah, pemberian. Jadi kumate dia punya orang parang, maka itu namanya warisan. Nah sekarang bagaimana cara pembagian harta warisan? Menurut agama, malempa oroane majuju makunrai. Jadi malempa oroane majuju makunrai. Tapi bolehkah ini tidak dipakai? Saya baca pendapat guruta, angka Andre guruta membolehkan. Bagaimana caranya? Sistem musyawarah mufakat. Kalau sepakai anak-anak, kong kawaran parana, namo cedek kong kawaran parana, kemakadai aja nang kebeda-bedakan pada ki anak, maka bagi rata bawah nih, maka angka guru tamakada boleh dipakai itu. Tapi kong kamaka doati, maka kita pakai 21. Kong kamaka doati. Jadi di sana aja anak-anak to mate, tanya lain nama doati di sana manitu nih. Kong kadikap bilang ilakin na.
Ewa ko Pak, 2 tahun Pak, 2 Pak. Kan caji ni laki na din naman, macam maka doa Pak, bini na tulik pala man. Ewa ko Pak, 2 tahun Pak, 2. Pak 2 telu ni Bu, tipa menit turun tu. Angka menit turun tu, alena lereng walawan nama tuan na. Angka menit turun tu, alena bagi orang parangnya. Angka tu menit turun tu, provokator. Ewa ko nunggu Pak, 2 tahun Pak, 2. Tapi insya Allah menit tu kurubay makanya manang. Apa menit tu kah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian bali bola, ya idi bali bola angka tu narapi anuta baja sangadi aja ni poji kutanai makaramai kasih mana anak almarhumah Janari. Katanya urusan teror. Biarkan anaknya yang membicarakan itu. Idi aja nata campur. Wala takfu ma laisa laka bihi minal ilm. Kalau ada satu masalah dengan urusan takro, diam, jangan bicara. Inna sam'a, kenapa kita dilarang bicara? Inna sam'a wal basara wal fuada, pura nang kalinga dicerita, pura nita mata, pura mata ilalangati, kullu ulaika kana anhu masula, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari kemudian. Makanya kau ka masalah ilala kampota, na dega urusan takro, aja tapoji katigi ko tenda katita. Oke, sepakat? Insyaallah. Mangga di mana na Janari ko ri bagay mana kay makutana ki dito katawata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Apa yang saya tekankan tadi Pak, pendidikan anak itu yang paling penting. Demi untuk menghadapi ini Pak, serangan-serangan komunis yang berusaha menguasai negara kita Pak. Saya dengarkan ceramahnya Ainun Najib. Ada 4 kekuatan besar yang mau menghancurkan Indonesia. Kedua, Indonesia adalah negara yang paling tersubur di dunia Bapak Ibu. Makanya ada 4 kekuatan besar yang mau menghancurkan di Indonesia. Makanya mari kita berusaha melawan ini dengan berusaha mendidik anak-anak kita. 2024 Bapak Ibu sudah perdagangan bebas. Orang luar negeri bebas cari kerja di Indonesia. Bebas. Makanya hati-hati Pak, siapa tahu kita seperti orang Singapura nanti. Orang Melayu, orang penduduk asli menjadi penonton oku negarana. Maka supaya ini tidak terjadi, maka didik anak kita, ajari mereka, suruh sekolah, supaya kalau ada serangan-serangan yang datang, mereka kuat dari segi ilmu, mereka kuat dari segi akidah, tanpa bisa digoyah seperti batu karang dihantam tsunami. Saya kira demikian. Billahi taufiq wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.